Yaitu Saroni sarankan Jokowi mundur dari dunia politik. Contoh seperti SBY hidupnya tenang. Ini menurut saya bukan kaleng-kaleng sindiran Ahmad Saroni ini. Kemungkinan melihat Pak Jokowi saat ini seperti gimana gitu ya. Tanpa arah setelah ditinggal PDIP ya, setelah dipecat oleh PDIP ya. Saat ini galau luar biasa kalau menurut saya ya Pak Jokowi. Mau ke PSI, yang konon katanya mau ke PSI lah, yang konon katanya mau projo dibentuk partai dan lain sebagainya. Ya kita lihat sajalah besok. Tiba-tiba ada kejutan dari Ganjar Pranowo ya terkait pertemuan antara Pak Prabowo dengan Ibu Megawati. Nah, konon kabarnya akan dilakukan pertemuan lagi, yaitu dengan Ibu Megawati, Pak Prabowo Subianto. Dan bahkan dari Ganjar Pranowo, setidaknya ada judul pemberitaan menanti pertemuan lanjutan Megawati dan Prabowo. Ganjar nasi gorengnya belum dimakan. Wah, ini kode apa ya? Dan kodenya menurut saya akan ada pertemuan lanjutan Pak Prabowo dengan Ibu Megawati. Dan pastinya akan ada deal-dealan tertentu. Apalagi kalau kita lihat saat ini ya, banyak menteri-menteri Pak Prabowo Subianto itu yang melakukan kesalahan. Wah, pada saat lalu juga Budi Ari disebut-sebut, bahkan Bahlil Lahadalia juga disorot. Belum lagi Menteri Kesehatan juga disorot. Dan masih banyak lagi menteri-menteri Pak Prabowo yang dirasa kinerjanya itu kurang greget lah. Seperti halnya terkait bos makan bergizi gratis. Bahkan juga memberikan statement itu sangat menyepelekan sekali lah. Terlebih pada saat lalu ada siswa-siswa yang keracunan dan lain sebagainya. Itu bahkan juga tidak ada rasa tanggung jawab sedikit pun. Bahkan hanya ya anak-anak itu sebagai prosentase saja lah. Nah, kalau kita lihat pemberitaan dari sini, menurut saya sangat masuk akal sekali ya. Karena Pak Prabowo saat ini juga sudah sangat dekat sekali. Bahkan 1 bulan ada pertemuan 2 kali. Yang pertama pada saat hari lahir Pancasila, bahkan Pak Prabowo juga berbincang sangat akrab sekali dengan Ibu Megawati. Dan dilanjutkan keesokan harinya, Pak Prabowo mengutus Dasko dan Mensesnek bertemu dengan Puan Maharani dan bahkan juga Ibu Megawati. Bayangkan ya, dua-duanya ini pentolan PDIP, yang satunya ketua umum, yang satunya ketua DPP. Nah, kira-kira ngomongin apa kalau tidak ngomongin koalisi, menteri dan lain sebagainya. Ketua DPP Partai PDIP Ganjar merespon positif pertemuan Megawati dengan Presiden Prabowo Subianto pada upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di Gedung Pancasila pada 2 Juni. Ganjar pun menyebut peluang pertemuan lanjutan kedua tokoh tersebut masih terbuka. Sambil berseloroh, Ganjar bicara soal kemungkinan tersebut dengan menyinggung terkait menu nasi goreng yang hingga saat ini belum terjadi. Mungkin akan ada pertemuan lanjutan karena nasi gorengnya belum dimakan gitu, kata Ganjar di Galeri Nasional pada 7 Juni. Nanti kalau nasi gorengnya sudah dimakan, berarti akan ada pertemuan. Kan satu berharap dimasakin nasi goreng, satu sudah menyiapkan bumbunya untuk dimasakkan sambungnya. Pertemuan itu, kata dia, bisa saja terjadi jika memang benar-benar momentumnya tepat, mengingat kedua tokoh nasional ini memiliki jadwalnya masing-masing. Kendati demikian, mantan Gubernur Jawa Tengah itu menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada pengaturan resmi dari masing-masing pihak untuk mempertemukan Prabowo dan Megawati kembali. Setahu saya belum, ucap Ganjar Pranowo. Ya, tapi semuanya menyambut baik lah. Dan saat ini juga ada mengejutkan ya dari sindiran Saroni. Wah, yang satunya Pak Ganjar Pranowo memberikan kejutan akan ada pertemuan lanjutan lah Pak Prabowo dengan Ibu Megawati. Dan ini menurut saya sindiran sangat keras sekali dari Ahmad Saroni ya. Yaitu Saroni sarankan Jokowi mundur dari dunia politik. Contoh seperti SBY hidupnya tenang. Ini menurut saya bukan kaleng-kaleng sindiran Ahmad Saroni ini. Kemungkinan melihat Pak Jokowi saat ini seperti gimana gitu ya. Tanpa arah setelah ditinggal PDIP ya, setelah dipecat oleh PDIP ya. Saat ini galau luar biasa kalau menurut saya ya Pak Jokowi. Mau ke PSI, yang konon katanya mau ke PSI lah, yang konon katanya mau projo dibentuk partai dan lain sebagainya. Ya kita lihat sajalah besok. Pada saat lalu juga Pak Jokowi menyebut akan pulang ke Solo dan pensiun, tetapi kenyataannya ya
Ya memang itu bebas, memang pilihan sangat bebas sekali, mau masuk ke dunia politik lagi juga terserah, mau mendirikan partai juga tidak masalah. Ya, tapi kan ucapan itu yang dipegang lah, setidaknya masyarakat itu memegang ucapan dari seorang mantan pemimpin negeri ini. Jadi kalau ucapannya tidak bisa dipegang, wah ini juga sangat mengkhawatirkan sekali. Dari Gelora News, Sahroni sarankan Jokowi mundur dari dunia politik, contoh SBY hidupnya tenang. Ini sangat wow sekali lah. Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Sahroni menyarankan Presiden ke-7 Jokowi untuk tidak lagi terlibat dalam perpolitikan nasional usai lengser menjadi pemimpin negara. Keputusan tersebut pernah dilakukan oleh Susilo Bambang Yudhoyono setelah lengser dari presiden. Hal ini disampaikan Sahroni menyikapi keinginan Jokowi untuk bergabung dengan Partai PSI ketimbang menjadi calon ketua umum Partai Persatuan Pembangunan. Beliau, Jokowi mau kemana saja boleh kok, tapi saran saya sebagai adik, kiranya Pak Jokowi lihat contoh kayak Pak SBY, hidup tenang dan menikmati hidup setelah tidak lagi jadi presiden. Saya bangga lihatnya, kata Sahroni. Dia menyarankan sebaiknya Jokowi menyerahkan seluruh urusan politiknya kepada anak dan menantunya, sebab keduanya masih aktif dan bisa menjadi penerus Jokowi di masa depan. Pak Jokowi sebagai ayah harus selalu ngawasin anak dan mantunya yang lagi bekerja untuk rakyat. Insya Allah mereka akan jadi penerus Pak Jokowi ke depan, imbu Sahroni. Sebelumnya Jokowi menolak bergabung dan menjadi calon ketua umum Caketum Partai Persatuan Pembangunan. Hendaklah di P3 itu banyak tokoh bagus yang lebih layak jadi ketua umum. Mereka punya kapasitas dan kompetensi, ujar Jokowi. Jokowi menyatakan dirinya lebih nyaman bersama PSI, walaupun secara resmi ia belum dicalonkan sebagai ketua umum partai tersebut. Ya seperti itulah. Jadi satu persatu sudah mulai menyindir Pak Jokowi. Ya apalagi terkait ijazah pada saat lalu, bahkan banyak yang menyindir terkait polemik ijazah ini. Dan saat ini juga sudah mulai enek kemungkinan ya masyarakat ya, sudah enek tidak mau mengomentari terkait ijazah. Dan bahkan kalau kita lihat di media-media itu terkait ijazah asli atau palsu Pak Jokowi itu sudah bukan lagi prioritas, karena saat ini banyak isu-isu yang menurut saya lebih harus mendapat perhatian. Ya seperti pada saat lalu terkait tambang nikel di Raja Ampat. Dan yang lebih aneh lagi terkait 4 pulau yang diklaim milik Sumatera Utara dan lain sebagainya. Dan bahkan juga masyarakat Aceh itu juga menolak setidaknya 4 pulau tersebut masuk ke dalam peta Sumatera Utara. Kalau kita lihat sejarah historis dari 4 pulau tersebut, menurut saya itu milik Aceh, karena ada gapura, ada apa itu yang menciri-cirikan dikelola oleh Provinsi Aceh. Kalau kita lihat dari sejarah historisnya ya, itu memang punya Aceh, tapi saya tidak tahu lagi ya kenapa tiba-tiba beralih ke Sumatera Utara. Dan konon katanya dari 4 pulau itu ada migas, wah ada cadangan migas. Ya tapi memang kita kembalikan lagi ke masyarakat lah. Nah dari sini saya juga penasaran, kira-kira komentarnya seperti apa ya ketika Sahroni sarankan Jokowi mundur dari dunia politik, contoh seperti SBY hidupnya tenang. Masalahnya dia kejar ijazahnya. Nantilah udah seumuran Prabowo mundur dari politiknya. Oh iya, Bapak nggak sekalian nyuruh Megawati. Oh beda lah. Lah mau ngapain? Dia nggak bisa ngelukis atau main gitar. Dulu sih dia pakar lempar kaos dan sembako. Ya seperti itu. Sebenarnya para pakar politik mengetahui bahwa gelagat Jokowi dalam pertahankan kekuasaan, bisnis dan jabatan anaknya agar aman, seluruh para keluarganya juga tidak sampai terendus. Wah, tuh bilangin bapak lu, jangan berharap mundur karena Jokowi ingin menyelamatkan anak-anaknya. Nah iki aku karo ya setuju. Seperti itulah ya. Ya memang perpolitikan sangat dinamis sekali ya. Saat ini bisa menjadi kawan, besok bisa menjadi lawan dan seterusnya.